Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. 16 Juli 2025, situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke pusat kekuasaan Suriah di Damaskus. Serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat langsung menghantam kompleks Istana Presiden Suriah serta Kementerian Pertahanan, dua simbol kekuasaan terpenting di negeri itu. Ledakan dahsyat dilaporkan terdengar hingga ke penjuru ibu kota, menandai eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir antara kedua negara. Langkah luar biasa dari Israel. Serangan ke Damaskus sebenarnya bukanlah hal baru, mengingat wilayah Suriah kerap menjadi sasaran operasi militer Israel dengan alasan membendung pengaruh Iran dan kelompok milisi yang didukung Teheran. Namun kali ini situasinya sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, Israel secara terbuka menargetkan jantung pemerintahan Suriah, sebuah langkah yang dinilai banyak pengamat sebagai sinyal keras bagi seluruh kekuatan asing di kawasan. Pernyataan tegas Israel. Menteri Luar Negeri AS, Rubio, menyampaikan bahwa sejumlah negara di kawasan telah sepakat untuk bersama-sama mengupayakan penghentian konflik, bahkan menargetkan tercapainya gencatan senjata dalam waktu secepat mungkin malam ini juga. Menurut Rubio, Israel mengambil tindakan ini demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dan agar situasi tidak semakin memburuk. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa tujuan utama operasi militer kali ini adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara Druze kami yang saat ini berada dalam posisi terjepit di Suriah. Netanyahu menuduh rezim Suriah melakukan kekerasan terhadap komunitas Druze, kelompok minoritas yang memiliki ikatan etnis dan budaya erat dengan warga Druze di Israel. Druze, minoritas strategis di tengah konflik. Isu Druze memang menjadi salah satu pemicu utama ketegangan terbaru ini. Komunitas Druze di Suriah, yang secara historis punya hubungan dekat dengan Druze di Israel, kini terpecah setelah rezim Bashar al-Assad tumbang. Sebagian kelompok Druze memilih menempuh jalur negosiasi demi memperoleh otonomi, sementara yang lain memilih melawan pemerintahan baru dan militer Suriah yang dianggap tidak mewakili kepentingan mereka. Israel sejak lama sudah memperingatkan pemerintah Suriah untuk melindungi komunitas Druze. Namun gelombang kekerasan yang tak kunjung usai membuat Israel akhirnya turun tangan secara militer. Suriah, medan perebutan pengaruh global. Tidak hanya menjadi urusan dua negara, konflik Suriah juga melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Iran, Rusia, Turki, dan Amerika Serikat sama-sama memiliki kepentingan strategis di wilayah ini. Suriah kini berada dalam masa transisi penuh ketidakpastian. Kekosongan kekuasaan pasca Assad justru membuka peluang bagi kelompok-kelompok bersenjata, milisi pro-Iran, dan jaringan teror untuk mengisi ruang kosong tersebut. Israel menegaskan bahwa operasi militernya juga bertujuan mencegah kekuatan-kekuatan bermusuhan, terutama Iran, untuk semakin menancapkan pengaruh di Suriah. Sebab bagi Israel, stabilitas di Suriah sangat berkaitan langsung dengan keamanan nasional dan perdamaian kawasan. Penutup, masa depan Suriah di persimpangan jalan. Serangan Israel ke jantung pemerintahan Suriah kali ini telah mengguncang peta geopolitik kawasan. Banyak pihak kini menunggu apakah upaya diplomasi untuk menghentikan konflik benar-benar bisa terwujud, atau justru aksi balasan dari pihak Suriah dan sekutunya akan memperpanjang siklus kekerasan. Satu hal yang pasti, Suriah kembali berada di persimpangan jalan, dan masa depannya kini sangat bergantung pada manuver kekuatan-kekuatan besar dunia yang terus berebut pengaruh di wilayah penuh gejolak ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.